Oke, baiklah. Kita lanjutkan perkuliahan kita dengan aktuator ya. Ini aktuator yang ketiga. Ya. Jadi aktuator itu karena banyak sekali sehingga kita bagi menjadi beberapa pertemuan. Ya. Yang kita bahas hari ini aktuator adalah aktuator pneumatik, aktuator piezoelektrik, dan aktuator yang canggih ya, advance aktuator. Nah, untuk pneumatik ya, ini banyak digunakan ya untuk beban-beban yang berat ya. Kita mengenal aktuator ada motor ya, ada pneumatik, ada hidrolik. Nah, untuk yang berat itu tidak bisa digerakkan oleh motor, pakai pneumatik. Nah, untuk yang lebih berat lagi ya seperti misalkan untuk alat berat traktor ya, itu menggunakan hidrolik. Nah, jadi prinsipnya antara pneumatik dengan hidrolik hampir sama ya. Kecuali kalau hidrolik itu pakai pompa, pneumatik pakai kompresor ya. Jadi prinsip dari pneumatik itu dia menggunakan udara. Udara itu dikompres ya sehingga tekanannya naik, kemudian dialirkan melalui sebuah switch ya. Nah, alirannya ini bisa mendorong aktuator ya. Jadi pneumatik ini walaupun bendanya berat, tapi sebenarnya rangkaiannya tidak terlalu sulit, ya, mudah digunakan, ya. Jadi instalasinya sebenarnya mudah, cuman memerlukan ruang yang besar, ya. Nah, kerugian daripada menggunakan aktuator pneumatik adalah dia karena menggunakan udara, ya. Jadi kalau menggunakan udara itu tentunya suara, ya, suara desis. Kemudian kesulitan untuk mengontrol. Jadi kalau motor kita bisa mudah mengontrol posisi, ya, besar kecil bisa kita kontrol dengan mudah. Tapi kalau untuk pneumatik ini kebanyakan hanya on off saja, ya, udara lepas atau udara diap, ya. Kemudian beban yang bisa ditanggung oleh pneumatik itu hanya 30 Newton sampai 200 kilonewton, ya. Kalau misalkan gravitasi 99,8, jadi maksimal itu sampai 20 ribu Newton atau 2000 ya, 2000 kilogram ya maksimal ya. Kemudian temperaturnya juga antara minus 40 sampai 200 derajat Celcius. Nah, prinsip kerja dari pneumatik adalah kita perlu mengenal namanya aktuatornya. Jadi aktuator pneumatik itu merupakan tabung ya, tabung silinder dengan core-nya atau inti tengahnya bisa bergerak-gerak. Jadi dia ada cover ya seperti gambar ini, ada port. Port itu pintu kadang-kadang untuk mengeluarkan udara, ya, kadang dikunci kalau kita pakai ya. Lalu ada pengikat nomor 3 itu pengikat dari rootnya, batangannya ya. Nomor 4 itu silinder, tabung silinder yang bergerak ya. Nomor 5 itu piston packing yang ada udara, dia bergerak ya, mendorong batangan tengah. Ya, kemudian ada cover kepalanya, lalu ada untuk bantalannya ya. Kemudian ada untuk batangan tengahnya ada piston juga ya. Jadi inilah adalah contoh dari sistem komplit suatu pneumatik sistem. Nah, dari gambar tadi diubah
bentuk nyata itu seperti ini ya. Jadi ada yang bergeraknya itu ya, yang digerakkan itu bukan di tengah tapi ditaruh di atas ya, seperti yang gambar kiri. Ada yang tengah, yang sebelah kanan itu tengah. Ada yang berputar juga bisa ya, tinggal ngatur bagaimana ruangan dia untuk berputar ya. Nah, ini beberapa contoh dari sistem pneumatik yang modern. Ya, bentuknya dia pakai bentuk seperti busi ya kalau nampaknya ya. Tapi sebenarnya dia bentuknya lebih tepat ke silinder. Lalu ada yang bentuk linear ya, perlu drive linear. Ada yang servo ya. Nah, kalau servo ini dia walaupun pneumatik dia bisa mengontrol ya open loop atau closed loop dan melakukan gaya untuk posisi ya. Kemudian ada lagi yang jenis angular toggle gripper, jadi sebagai gripper ya untuk jepit ya. Nah, yang sebelah kanan adalah kompresornya ya. Jadi kompresor pun macam-macam, ada yang kecil hingga yang besar. Nah, berapa yang perlu ya itu tergantung dengan beban yang kita ingin dorong ya. Semakin berat bebannya, maka kita perlu tekanan yang semakin besar. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyeleksi ya, memilih ketika kita mau memilih suatu sistem, misalkan pakai hidrolik atau pneumatik ya, atau pakai motor. Pertama sekali yang kita perlu adalah besarnya benda yang perlu kita angkut atau kita pindahkan. Kita harus tahu dahulu. Lalu kita kalkulasi itu berapa newton besarnya. Lalu perpindahannya apa? Ya, dia perpindahannya linear, didorong, maju mundur, atau perpindahannya silinder ya. Nah, untuk ini dia perlu diperjelas ya. Kemudian setelah itu ketemu misalkan wah kita milih aktuator yang seperti gini ya. Nah, lalu berikutnya adalah masalah high power density. Jadi power large kerapatan ya, kerapatan high power untuk daya. Nah, ini bisa dilakukan dengan kita melakukan survei ya, atau kita mencari tahu ya dari internet. Nah, lalu bagaimana aplikasinya? Aplikasinya banyak sekali, mulai di aplikasi yang dia heavy plane ya, yang berat ya, untuk memotong benda yang berat, atau untuk mobile system dia untuk yang sesuatu yang bergerak, atau untuk aplikasi aerospace ya, dia di aircraft ya, atau di missile rocket. Nah, kemudian ketika kapan kita perlu menggunakan pneumatik ya, yaitu ketika kita mau menginstal sesuatu dengan cara yang mudah ya. Kemudian ketika untuk membersihkan ya dan pemeliharaan, lalu ketika untuk mendapatkan yang lower density, dan untuk meningkatkan ya, kontrol yang supaya akurat. Jadi ditambahkan bentuk pneumatik ini ya. Nah, ini adalah metode bagaimana penggunaannya ya. Jadi penggunaan di manufacturing itu untuk robot, untuk gerakan benda, untuk assembly, kemudian untuk medical system ada drifting cutting tool, ada suction cutting tool. Kemudian
di robotik bisa banyak ya, untuk animasi, untuk river, untuk bawah laut ya. Nah, itu tadi adalah tentang aktuator pneumatik dan hidrolik ya. Ada lagi piezoelectric actuator ya. Jadi piezo ini, apa itu piezo? Piezo adalah material yang jika ditekan dia akan membangkitkan suatu listrik. Jadi kalau material ini diganggu dia akan menghasilkan listrik. Dia adalah suatu mekanik stres, jadi material mekanik yang bisa menghasilkan listrik ya. Jadi persamaannya adalah ini ya, pakai gaya biasa F kali F per A ya. L adalah E ya, epsilon adalah delta L per L. Kemudian modulus Young yang adalah epsilon sigma per epsilon ya. Ya, piezoelektrik ini kalau kita kasih mekanik dia akan menghasilkan listrik. Nah, begitu juga kalau kita kasih listrik dia akan menghasilkan mekanik. Jadi ini adalah bentuknya. Jadi di kabelnya hanya positif negatif kita hubungkan ke dokter ya, ke aplikasinya ya. Ini perhitungannya. Jadi kita dari bagaimana cara mengubah sinyal itu. Jadi Anda bisa juga misalkan tugas akhir untuk membuat alat kalau dipakai berjalan menghasilkan listrik. Nah, itu pakai aktuator. Jadi aktuator itu tidak hanya dia menghasilkan listrik ketika dikasih mekanik, tapi juga sebaliknya. Ketika kita kasih listrik, dia akan berubah ya. Misalkan kalau speaker itu dia akan bergetar ya. Itu adalah sistem mekanik ya. Nah, jadi ini kalau perhitungan untuk piezoelektrik ya. G131 CEW4 ya. Lalu ini juga kalau di produksi ya di laut ya, di Stalinnya ada ya, strain ya. Nah, ini ada cara perhitungannya. Kalau misalkan ada piezoelektrik, dimensinya sekian, lalu katalognya sekian, di konstanta, carilah gayanya ya. Ini pakai rumus yang ini ya. F sama dengan G31 CEW kali F kali V. Kenapa untuk piezo aktuator banyak sekali aplikasinya di aplikasinya itu banyak sekali ya di mana-mana ya. Ya ketika dia direkatkan satu dengan lainnya, kemudian kita tekan maka terjadi perubahan epsilonnya. Dari situ kita dapatkan perubahan gayanya. Lalu ada lagi SMA ya, Smart Shape Memory Actuator, yaitu aktuator yang bisa berubah-ubah kalau kita kasih suhu ya. Itu tergantung kepada materialnya. Lalu ini adalah beberapa yang dibuat orang, itu Tini 150 week change shape. Lalu ada kepiting ya, yang bisa digerakkan dengan shape memory actuator. Jadi lalu kemudian untuk aktuator yang sangat halus sekali tetap bisa dilakukan oleh kucing ya. Jadi dia mendapatkan ya kemudahan ya. Nah, ini contoh dimensi ya antara atom dengan manusia ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Apakah ada pertanyaan?